Terima kasih teman-teman yang telah mengklik video ini, karena di video ini benar kita akan ngebahas Telkom yang merupakan salah satu request dari teman kita, yaitu adalah Derian.f. Coba saham Telkom bang, asin atau manis? Bukan, kita akan coba menganalisa saham Telkom dan saya sudah menemukan beberapa hal menarik yang mungkin bisa membawa kita untuk cuan. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis dan kita langsung masuk saja. Sebelum masuk lebih dalam, tidak lupa saya mengingatkan untuk disclaimer on terlebih dahulu ya. Di sini saya tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual atau bahkan mempom-pom suatu saham, tapi dengarkanlah semua analisa yang saya berikan. Oke, belakangan ini Telkom memang lagi ada kabar kagak asiknya. Kagak asiknya dari mana? Seperti salah satunya dari Starlink Elon Musk. Beritanya kan, katanya sudah mau masuk Indonesia dan ini akan mengancam Telkom. Yaps, Starlink Elon Musk ini diakui menurut datanya dapat 8 kali lebih cepat untuk akses internetnya dan bisa menjangkau lebih banyak tempat, terutama di tempat-tempat terpencil, sehingga memungkinkan untuk bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia yang mengakibatkan mungkin akan menjadi penurunan pada pendapatan Telkom. Apakah hal ini mempengaruhi dari pergerakan sahamnya? Tentu saja, apabila suatu saham pendapatannya makin turun, secara tidak langsung juga akan mempengaruhi harga sahamnya. Lantas si Telkom ini sekarang gimana? Oke, kita coba buka lebih dalam dan lihat lebih dalam lagi, kenapa, ada apa dengan si Telkom. Ada bau-bau cuan. Nah, jadi kita langsung saja, ini sudah muncul layar Stockbit saya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai sekuritas lain bebas saja, saya pakai Stockbit ya teman-teman ya. Kalau belum ada bisa download, install ya, di Play Store, App Store ada, ataupun di website juga bisa. Di deskripsi juga ada, dan di deskripsi juga ada teman-teman bisa traktir saya TS kopi. Ups. Oke teman-teman, lanjut lagi teman-teman ya. Ini di saham Telkom penutupan hari ini Selasa ini plus 20 poin di 0,54% ya. Ini Telkom nih, tuh lihat tuh, nah, ada yang prediksi dan sebagainya teman-teman ya. Kita langsung masuk ke key statsnya. Kalau saya lihat key statsnya, Telkom ini cenderung baik banget ya teman-teman ya. Di kuartal 1 masih mencatatkan pertumbuhan ketimbang kuartal 4 2022, naiknya cukup signifikan ya teman-teman ya. Kuartal 2 juga stabil ya. Bagaimana kuartal 3 belum keluar, kita sama-sama lihat ya. Kita lihat net income-nya juga bagus, revenue-nya juga saya lihat stabil ya di 30-an ribu miliar ya. Teman-teman bisa lihat bersama di sini, ya kan? Net income. Maka dari itu kita langsung lanjut yang namanya ke analisis. Oh ya teman-teman, kemarin juga sempat ada yang bilang, wah dividen Telkom lumayan ya, 4,51%. Ya kalau dapat harganya di rendah, di bawah, kenapa enggak loh, 4,51% kan, tinggi juga kan. Jadi bisa dapat capital gain, juga bisa dapat dividen. Nah, momen harga yang terendah itu kapan? Ya, nanti kita sama-sama bahas apakah momennya sekarang. Ya, nah, seperti itu. Analisis, kita lihat analisis ya. Wah, 40 analis rating untuk Telkom ya, yang suruh beli 35 ya. Salah satunya mungkin saya, tapi saya bukan. Oke, kita lanjut lagi, yang suruh nahan ya. Seperti kata dia udah tersakiti tapi disuruh tahan. Kenapa? Karena Telkom memang lagi mengalami downtrend ya. Udah tersakiti dan tahan, gak mau putus, hold namanya ya. 5 orang suruh. Sekarang posisi harganya di 3720 ya, target terendahnya 4100, target normalnya ini, target semuanya nih di 4730, sedangkan target paling tingginya di 5600 ya teman-teman ya. Lanjut, ini merupakan estimasi yang dilakukan analis mengenai pendapatannya, operating profitnya, net income, dan earning per share-nya yang kian tahun kian naik ya. Kan kita juga lihat ya, labanya dia, net income-nya stabil ya, malahan cenderung naik, kemudian juga pendapatannya naik ya teman-teman ya. Bagaimana dengan finansialnya teman-teman? Kita lihat finansialnya ya, seperti yang sudah kita lihat, pendapatannya cenderung stabil ya teman-teman ya. Net income-nya juga oke. Nah, di sini mungkin agak turun nih di 2022 nih ya. Tuh lihat ya. Oke. Kita langsung lanjut ke seasonality-nya. Seasonality, biasa kita lihat nih, ada nggak bulan-bulan yang Telkom pasti cuan? Kita lihat ya. Di Agustus ini biasa cenderungnya tuh cuan ya teman-teman ya, kecuali di 2020 minus ya. Ini mungkin efek dari corona ya teman-teman ya. Ini selebihnya itu masih plus dan harapannya Agustus plus ya teman-teman. Tapi bisa dilihat di tahun 2022 tuh, lihat tuh minusnya, mengerikan juga ya teman-teman ya. Ini pasti minus dalam. Namun teman-teman, seperti biasa, sebelum masuk ke Chartbit, mari kita melihat para teman-teman yang bergerak, para saudaranya si Telkom. Seperti ISAT dan Excel teman-teman, lihat ya. Seperti ya,
Stockbit merupakan salah satu aplikasi yang saya acungi jempol karena lengkap. Teman-teman bisa bandingin nih, contoh Telkom dengan sektornya berapa, industrinya berapa, tuh ini pernya berapa. Jadi bagi teman-teman yang analis fundamental, menurut saya ini sangat penting. Jadi teman-teman bisa melihat saham mana sih yang lagi murah. Nah seperti itu ya, apakah saham ISAT atau Excel. Nah tapi kenapa price performance-nya ISAT lebih tinggi ketimbang Telkom? Nah seperti itu, lihat 1 tahun saja sudah plus 37,5%, 3 tahun 300% loh ISAT ya, 3 tahun 300%. Simpan 1 juta berarti jadi 4 juta, benar kan, kali 3 ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi 3 juta atau 4 juta teman-teman ya, matematika saya agak error nih teman-teman. Oke lanjut lagi ya, setelah comparison selesai mari masuk ke Chartbit, dimana saya paling seneng kalau ngomongin soal grafik ya ataupun teknikal, karena memang saya lebih seneng ngomongin soal ini. Ini saya udah gambar-gambar ya, ini merupakan gambar Ninja Hattori naik-naik ke puncak gunung turun di lembah sawah, bukan teman-teman. Ini adalah analisa saya. Wah yuk analisanya naik ya. Oke saya akan jelaskan sedikit teman-teman ya. Di awal tahun ya Telkom memang mengalami kenaikan ya di Januari ini ya, itu dimulai dari akhir tahun Desember 2022 sudah mengalami kenaikan, sempat turun sedikit yang merupakan secondary reaction atau yang biasa orang sebut kepala cangkul. Ini cangkul, ini kepalanya, dan lanjut lagi. Wah ini wave yang sangat bagus loh teman-teman ya, jadi kenaikannya sangat signifikan sampai April ya. Kemudian setelah itu dia mengalami penurunan dan belum ada tanda-tanda kenaikan ya, selalu membuat harga tertinggi yang lebih rendah dibanding sebelumnya. Ini merupakan ciri-ciri downtrend menurut Dow Theory ya teman-teman ya. Dan sekarang saya prediksi nih teman-teman, sekarang kan lagi ada di posisi di mana menurut saya juga merupakan support zone ya di sini teman-teman lihat. Makanya di sini dia agak ngerem nih, dia bingung nih, saya mau naik atau mau turun, dielus naik nggak dielus turun, bukan seperti itu teman-teman. Jadi dia memang sekarang lagi agak galau, saya mau naik atau turun. Di sini posisinya teman-teman bisa lihat bersama ya. Dia agak kecil-kecil di sini. Ya prediksi saya teman-teman, dia akan mengalami penurunan terlebih dahulu ya. Tapi di sini ada garis yang warnanya oranye. Ini ibarat kata lampu Ultraman yang merah-merah. Kena sentil sekali dia bakal drop lebih dalam. Makanya saya ada kasih garis merah di sini. Apabila dia menjebol ini titik kuning 3570, say goodbye teman-teman. Dia bakal turun lebih dalam lagi. Itu menurut saya, karena ini merupakan support yang cukup kuat teman-teman. Lihat saya garisnya. Garis bukan sembarang garis, sekali saya tarik itu garis lurus. Ngomong apa sih? Nah ini merupakan menurut saya adalah suatu support yang sangat kuat. Apabila dijebol, ini tidak mengherankan kalau Telkom akan melanjutkan penurunannya lagi. Jadi agak hati-hati di angka 3570. Tapi ini saya ada tapinya nih ya. Tapi kalau menurut analisa dan prediksi yang saya lakukan, Telkom ini malah cenderung akan naik nih. Saya akan memberikan kenapa dia akan naik. Pertama teman-teman, ini sudah menyentuh support-support kuatnya ya. Ini ada support 1 dan support 2, dan misalnya teman-teman ada Telkom yang ingin diakumulasikan, di averaging ya. Teman-teman boleh di poin di sini ya, mungkin di sekitaran angka segini ya, 36 sekian. Kalau turun lagi di angka sekian ya, di 3570 mungkin ya, 3580 lah, dia gak bakal nyentuh sampai 3610 ya. Tapi kalau udah jebol 3570 cepat-cepat buang barang deh ya. Menurut saya teman-teman ya. Kalau di sini diakumulasikan di support zone sini. Kemudian teman-teman, adanya gap yang saya lihat di sini. Wah, di sini masih ada kekosongan. Seperti biasa teorinya, kalau gap itu kemungkinan besar ya teman-teman, nggak 100% tapi dia bakal tutup. Jadi ada gap sekitaran di angka ini 4060 sampai di sini berapa nih? 4150 lah ya katakanlah ya. Jadi itu ada sekitar gap di sana teman-teman. Ini merupakan analisa yang keberapa? Kedua ya. Yang ketiga ini teman-teman, ketahuilah teman-teman, Telkom ini selalu mengulangi hal yang sama ya teman-teman ya. Seperti ibarat kata lubang selalu jatuh ke dalam yang sama. Nah ini pepatah yang sangat membingungkan. Tapi jangan bingung dengan pepatahnya, tapi mari lihat kembali grafiknya teman-teman. Teman-teman percaya atau nggak percaya ya teman-teman ya, Telkom ini sukanya ya, ini saya sudah lihat 3 tahun, dia sukanya itu naik ya teman-teman ya, naik di akhir tahun sampai di awal tahun ya. Contoh kita ambil price range juga ya teman-teman ya, biar teman-teman tahu naiknya seberapa gede ya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, saya secuan apa nih nanti. Ini ya, ini di akhir tahun November 2020 teman-teman lihat grafiknya, mungkin hanya sisa garis-garis saja, dia mengalami kenaikan, benar toh teman-teman. Dia mengalami kenaikan tuh sampai di sini teman-teman, tertingginya kurang lebih 30%. Dia naik sampai Januari 2021 ya.
Kebetulan yung akhir tahun naik sampai awal tahun. Kebetulan window dressing orang bilangnya. Yes, kebetulan, dan diulangi kejadian yang sama di 2021 ke 2022. Oke, kebetulan yang sungguh sangat kebetulannya. Oke, Telkom, saya sedang ngelirik kamu. Ini di tahun November 2021 tanggal 18 dia naik lagi Telkom sampai paling tertingginya di kisaran segini sebelum mengalami penurunan, yaitu April 2022, 35%. Oke. Dan cenderung Telkom ini sukanya turun ya, turun di kuartal 1, kuartal 2. Di sini teman-teman bisa lihat dia mengalami penurunan. Di sini juga mengalami penurunan. Saya kasih garis merah biar teman-teman sama-sama lihat. Ya, ini garisnya warna merah. Oke, mengalami penurunan. Setelah naik ya otomatis turun ya. Naik terus kan nggak mungkin naik terus, pasti ada kalanya turun ya kan teman-teman kan, benar kan? Ya. Lanjut lagi teman-teman ya. Dia mengalami penurunan lagi dan lagi-lagi secara kebetulan teman-teman, kebetulan lagi nih saya senang ngomongin kebetulan. Desember 2022 Telkom mengalami kenaikan berkisar 25% sampai tertingginya di April 2023. 3 tahun Telkom itu di akhir tahun selalu mencapai titik terendah ya. Titik rendahnya kita cari bersama ya nanti kan. Dan dia akan mengalami pelan-pelan naik sampai mungkin di kuartal 1. 3 tahun kebetulan yang berturut-turut. Apakah akan terulang di akhir tahun 2023 menuju 2024? Masih tanda tanya besar karena saya bukan paranormal dan kamu juga bukan, benar kan? Oleh karena itu saya memprediksinya teman-teman ya. Di sini dia akan menjalani, kok saya ngezoom ya. Dia akan nge-sideways ya, mungkin di kisaran angka segini teman-teman, di support zone-nya. Harapan saya dia nggak akan jebol 3570 ya. Apabila memang dia nggak jebol ya, congratulations ya. Dia mungkin akan menutup gap-nya di sekitaran sini. Oke. Dan apabila dari titik dia sekarang teman-teman ya, untuk menutup gap-nya, ini kan titik dia sekarang ya, 3700, itu ada berkisar 12%-an ya. Dan apabila kita menarik 3 tahun dengan rata-rata kenaikan 25 sampai 35%, anggaplah titik tengahnya dia ada potensi naik di 30% sini, maka titiknya adalah di sini teman-teman, di harga 4.800, di mana ini merupakan peak di sini. Oke, ini resistennya. Saya kasih garis dulu. Resisten yang harus dia lalui. Seperti ini teman-teman. Apakah dia akan mengulangi kebetulan yang sudah 3 kali terjadi? Apabila terjadi sekali lagi, benar, dapat piring cantik. Nah teman-teman, jadi itu merupakan analisa saya mengenai Telkom. Saya harap dapat membantu Bro Derian dalam melanjutkan langkah kedepannya. Dan ingat disclaimer ya teman-teman, jangan all in lagi kayak kemarin. Syukur deh cuan, kalau nggak cuan saya dicari-cari nanti ntar ya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin punya analisa atau pandangan lain, pendirian yang lain, karena yang berdiri juga lain, teman-teman boleh langsung sharing di komentar sepanjang-panjangnya. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan ataupun request seperti Bro Derian, teman-teman juga boleh tulis di komentar. Dan teman-teman yang sudah nonton video ini sampai sini, boleh dong tinggalin like-nya dan share video ini ke teman-teman lainnya. Oh iya, bagi teman-teman yang ketinggalan mungkin episode-episode lalu, teman-teman boleh nonton di video yang satu ini. Dan jangan lupa untuk subscribe saya selalu agar nggak ketinggalan video-video barunya. Terima kasih yang sudah nonton sampai sini dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.